Saudara, kami akan update informasi terkait dengan penembakan Donald Trump di negara bagian Pennsylvania, Amerika Serikat. Seperti yang teman-teman Liputan 6 sudah ketahui sebelumnya, Donald Trump ditembak oleh seorang tidak dikenal pada saat berkampanye di salah satu negara bagian Amerika Serikat, yaitu Pennsylvania. Ia ditembak pada hari Sabtu 13 Juli 2024 waktu setempat. FBI saat ini telah merilis pelaku penembakan. Ia adalah Thomas Matthew Crooks, pria kulit putih berusia 20 tahun dan juga berasal dari negara Pennsylvania, maksud saya negara bagian Pennsylvania, dan terregistrasi sebagai pemilih untuk Partai Republik. Namun dari penyelidikan ia juga diketahui pernah menyumbangkan kurang lebih $15 atau sekitar Rp200.000 untuk Partai Demokrat. Nah, sesaat setelah menembak Trump, pelaku langsung dilumpuhkan hingga tewas oleh pasukan bersenjata Amerika Serikat. Penyidikan terus berlanjut hingga akhirnya menemukan fakta baru di mana ditemukan sejumlah bahan peledak di mobil dan kediaman pelaku. Hingga saat ini penyelidikan investigasi terus dilakukan untuk mencari motif daripada penembakan Trump. Namun yang perlu kami sampaikan, penegak hukum dan otoritas tempat telah memblokade wilayah kediaman Thomas. Adapun senjata yang digunakan oleh pelaku pada saat menembakkan Trump diketahui adalah senjata laras panjang semi otomatis berjenis AR-15. Teman-teman, sebenarnya penembakan terhadap Trump ini bukan hal yang baru lagi di Amerika Serikat. Sejarah AS mencatat ada sejumlah pemimpinnya yang juga pernah ditembak hingga tewas oleh orang-orang tidak dikenal. Saya akan coba menjelaskan tahun-tahun berapa saja peristiwa-peristiwa apa yang pernah terjadi sebelumnya. Tahun 2016 dan 2017. Terkait dengan Trump sendiri, sebelumnya juga sudah ada upaya pembunuhan pada kampanye Trump. Kita mundur sedikit, di tahun 1960-an ada Presiden John F. Kennedy dan Robert F. Kennedy yang juga ditembak, di mana keduanya ini berasal dari Partai Demokrat. Kemudian maju sedikit ke tahun 1980-an ada Presiden Ronald Reagan dari Partai Republik yang juga ditembak. Jadi bukan hanya dari Partai Republik saja, namun juga ada Partai Demokrat tadi ya. Dan juga ada sejumlah upaya pembunuhan pada Presiden AS Obama ketika memimpin. Pada tahun 2011, pada saat Obama jadi presiden, ada tembakan ke Gedung Putih sebagai upaya untuk membunuh Obama. Kemudian pada tahun 2018 juga terjadi upaya pembunuhan kepada Obama, di mana di sini Secret Service berhasil menghalau bom pipa yang dikirim ke Presiden Obama. Jadi bukan hal yang baru lagi ya, melihat juga penggunaan senjata api di Amerika Serikat juga masih diizinkan, berbeda dengan Indonesia di mana kita tidak diizinkan untuk menggunakan senpi kepada masyarakat yang tidak mempunyai izin. Yang menarik disoroti juga adalah bagaimana ya respons dari Presiden Joe Biden dan Wapresnya Kamala Harris sesaat setelah mendengar peristiwa ini. Nah, Joe Biden sendiri langsung menelpon atau menghubungi Donald Trump melalui sambungan telepon, namun memang tidak disampaikan secara detail apa yang diucapkan oleh Joe Biden pada saat bertelepon dengan Donald Trump. Nah, Presiden Joe Biden dan juga Kamala Harris menerima briefing lanjutan dari Kementerian Pertahanan Dalam Negeri terkait dengan investigasi yang dilakukan pihaknya untuk mengetahui motif daripada seluruh peristiwa yang terjadi pada saat berkampanye tersebut. Maksud saya pada saat kampanye Donald Trump tersebut. Joe Biden juga menyampaikan kepada publik agar tidak berspekulasi mengenai apapun, peristiwa jahat apapun yang terjadi pada Donald Trump. Trump berhak mendapatkan pengamanan seumur hidup karena dirinya adalah mantan Presiden Amerika Serikat. Dan aturan ini memang tertulis dalam hukum federal Amerika Serikat. Lalu apa dampak dari peristiwa ini terhadap konvensi Partai Republik? Seperti diketahui, Partai Republik akan menyelenggarakan konvensi untuk mengumumkan Trump sebagai kandidat resmi dari Partai Republik sebagai calon Presiden Amerika Serikat. Namun berdasarkan informasi yang kami dapatkan juga, setelah peristiwa ini Trump tetap akan dicalonkan ataupun diusung dari Partai Republik. Mereka pun tidak ragu-ragu untuk mencalonkan Trump, malah dinilai ini mungkin akan menguatkan posisi Trump. Tidak ada perubahan agenda dan jadwal oleh konvensi Partai Republik dan Trump diharapkan akan mengumumkan calon wakil presidennya dengan sesegera mungkin dalam konvensi tersebut atau dalam acara-acara yang melibatkan Partai Republik ke depan.
Nah, pertanyaan yang menariknya lagi adalah apakah dengan adanya peristiwa ini akan mempengaruhi persepsi masyarakat Amerika Serikat terhadap Donald Trump dan juga Partai Republik dan keseluruhan elektoral baik dari dua kubu Joe Biden dan juga Donald Trump. Ini yang menarik untuk ditelusuri. Namun saya akan jelaskan sedikit di wilayah Pennsylvania, di lokasi di mana Donald Trump ditembak. Sejak tahun 1992, Partai Demokrat lah yang unggul dan banyak memenangkan proses pemilu di wilayah ini. Nah, hanya pada tahun 2016 sajalah Partai Republik yang mengusung Donald Trump menang. Dan pada tahun 2020, kembali lagi Partai Demokrat yang memenangkan proses pemilihan umum sehingga akhirnya Joe Biden terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat. Namun untuk keseluruhan masyarakat Amerika Serikat, ini yang saat ini menarik untuk disoroti ke depannya. Apakah simpati masyarakat akan berpindah ke Donald Trump setelah peristiwa tersebut, ataukah ada efek domino terkait dengan penembakan terhadap Donald Trump? Kita tunggu saja, teman-teman liputan.